Mi'raj itu di Al-Quran tersurat di dalam 2 surat. Proses Isra itu dicantumkan di surah Al-Isra atau dengan sebutan lain surah Bani Israil. Itu persis juz 15 sampai 16. 15. Proses Mi'raj itu tersurat di surat An-Najm juz 27. Jadi Isra Mi'raj itu tersurat. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul jaa al-haqqu batil innal batila kana zahuqa la yatakallamu illa man idhina lahu tawfiq wa nasr. Hadaratul mukarramin wal muhtaramin al ulama wal zu'ama wal umara. Abul khusus mengurus majelis ulama Kecamatan Surade, khusus Bapak Sekjen, Bapak Bendahara Umum, Oge Penjelap Kersana Ketua DKM Masjid Besar Al Jalil anu namanya Masihan Sambutan. Oke anu sangat beribados di muliakeun kersana ajengan anu parantos tadi ngabimbing hadiah tawasul beliau pengurus MUI Kabupaten Sukabumi. Oke, nampak hadir di tengah-tengah orang Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri. Sadayana hadirin wal hadirat oge guru peribados Bapak Haji. Alhamdulillah tepang deui. Mudah-mudahan orang sadayana dina ieu waktos niat ngagungkeun kana diisrokeun dimi'rajkeun junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kondisinya karena masjid masih tahap pembangunan, insya Allah tetap bisa jadi kemungkinan acara di hadapan Allah lebih besar keneh ayeuna kemungkinan. Amin. Mudah-mudahan silaturahmi orang oke tadi doa nu dipanjatkeun mugia aya dina penampian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sami-sami hadir ini sepuh sadayana dalam Isra Mi'raj karena waktuna terbatas tadi ge paling maksimal setengah jam. Batas minimalnya mungkin 1 menit oke jadi. Dina kesempatan ieu karena ada request termasuk hoyong dibahas tentang rute daripada Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sigana lamun ningali waktos kayana moal cukup. Tapi cukup tidak cukup, kurang coba bahas. Mudah-mudahan Allah memberikan waktu tapi di dalam setengah jam ieu cukup menceritakan anu bisa diceritakan waktu anu lama. Dina Isra Mi'raj itu di Al-Quran tersurat di dalam 2 surat. Proses Isra itu dicantumkan di surah Al-Isra atau dengan sebutan lain surah Bani Israil. Itu persis juz 15 sampai 16. 15. Proses Mi'raj itu tersurat di surat An-Najm juz 27. Jadi Isra Mi'raj itu tersurat di juz 15 surah Al-Isra atau Bani Israil tentang Isra.
dan tersurat di surah An-Najm juz 27 itu tentang Mi'raj. Tapi sebetulnya opening daripada Isra Mi'raj juga sebetulnya sangat panjang. Karena persiapan Isra Mi'raj itu beberapa tahapan itu luar biasa. Dan perlu dicatat, Isra Mi'raj itu mukjizat terbesar yang diberikan khusus kepada Rasulullah setelah urutan nomor kedua setelah Al-Quran. Persiapan Isra Mi'raj yang paling singkat adalah proses pembersihan Rasulullah baik fisik ataupun psikis. Secara mutawatir dan masyhur itu di beberapa kitab dicantumkan, di tarikh dicantumkan, di tafsir dicantumkan, termasuk di Ad-Durrul Mansur, di kitab Dardir, termasuk Durratun Nasihin, Qisatul Mi'raj, termasuk di kitab-kitab yang lain. Ada syairan yang ditulis oleh Al-Ajhuri, di situ dijelaskan wasyuqqa sadrul Mustafa wa huwa fi baiti bani Sadin bi ghairi midyati kasyaqqihi wa huwa ibnu asyrin tsumma fi lailati mi'rajin wa indal bisati. Jadi sebetulnya sebelum proses Isra Mi'raj itu Rasul itu sempat dioperasi. Dan Rasulullah itu dioperasi menurut catatan di kitab itu yang paling masyhur itu 3 kali. Yang pertama, Rasul waktu masih kecil di rumah Bani Sa'ad. Yang kedua, ketika mau proses Isra Mi'raj. Nah, termasuk sebelumnya ketika Indal Bisah di usia 40 tahun Rasulullah ketika mau dilantik menjadi Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum balik di usia 40 tahun ketika diangkat jadi Nabi, dilantik menjadi Nabi. Dan yang ketiga itu ketika di usia 53 tahun lebih 27 hari. Karena proses Isra Mi'raj itu 10 tahun pasca diangkat jadi Nabi dan lebih 3 bulan 27 hari terjadi di bulan Rajab, persis itu di malam Sabtu. Itu menurut catatan sejarah. Jadi Rasulullah ketika mau diisrokan dan dimi'rajkan, karena ini mujizat, tentu di luar konstatir, di luar kemampuan nalar manusia, dan itu mujizat. Nah, jadi di situ dicatat bahwa Rasulullah itu dioperasi bigori mediatin tanpa memakai alat medis biasa, pisau atau dan lain-lain, tidak. Ini dokter bedahnya itu, dokter bedah itu adalah sosok Jibril alaihis. Jadi dokter nunga bedahna adalah Jibril alaihissalam. Kemudian pelayan dokter Jibril alaihissalam itu adalah malaikat Mikail alaihis. Jadi kedua orang ditangani. Kemudian kata Jibril di situ, hadhihi hadus syaiton minka. Jadi ti Rasul itu Pak Haji dibedah, dioperasi. Kemudian dari hatinya ada segumpal bentuk daging yang warnanya hitam. Kemudian ku Jibril diambil, dibuang. Jibril mengatakan hadhi hadus syaiton. Jadi lamun cek bahasa orang mah, inilah merupakan perangkat lunak yang menjadi akses network atau jaringan setan ketika menggoda manusia. Jadi Rasul itu ya spesifik. Dia ambil bagian perangkat lunak anu jadi akses jaringan setan masuk di situ. Maka sehebat apapun godaan setan dan iblis pasti mau bisa ngagoda ke Rasul. Karena aksesnya diputus gitu. Diputus. Secara logika lamun diputus etana, perangkat lunakna rek nyambung kumaha kira-kira lamun HP dilantar dulu gitu. Di telepon pasti mal bisa. Di SMS mal nepi kan gitu. Karena kartuna dilaan. Nah, sehingga spesial Rasulullah itu di hadis yang masyhur, sebagian daripada khususiatul Rasul, kata Rasul, kalau aku sedang tidur, dan tidur itu ya biasa, Rasul itu kan sifat jaiz, mempunyai sifat aradul basyariyah, seperti orang tidur, makan, hubungan intim, dan lain sebagainya.
Tapi tetap sekalipun aradul basyariah itu Rasul memiliki, nah ada yang spesial di aradul basyariah itu tetap spesial karena tadi itu ya. Sehingga kata Rasulullah, kalau tidur itu tanamu aina ya wala yanamu qalbi. Kalau tidur Rasul itu hanya memejamkan mata saja. Sedangkan perangkat-perangkat yang lain seperti hati itu tetap aktif dan masih kondusif untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun sare Rasul mah tetap hatena pikir hirup menerima wahyu, tetap komunikasi dengan Jibril dengan sangat kondusif dan normal. Jadi aja orang HST eling di bumi alam gitu. Bahkan bangsat mau motor di lengkahan gitu eling-eling. Di keruan adan tuh eling, sarena bari ngacai, pokodo karena calana ya seperti orang. Jadi Rasul itu memang biasa tidur, tapi maaf jangan pernah mengilustrasikan tidur Rasulullah itu seperti kebanyakan manusia atau seperti orang. Mohon untuk dibahas secara lugawi, bukan urfi. Jadi tidur Rasul itu seperti kumaha, buang air kecilnya seperti kumaha dan lain sebagainya. Makannya seperti kumaha, makannya wae itu seperti orang. Jadi Rasul itu seluruhnya kegiatan itu bukan bentuk keinginan secara pribadi, apalagi dari nafsu, karena bagian setannya sudah di. Sehingga sepakat ulama fikih tidur Rasulullah itu tidak membatalkan wudhu karena tetap akal dan hatinya normal, sadar. Beda jeung urang karena zawalul akli secara total, hilang tersadar. Cek tadi ge bangsat ngalengkahan oge ngegotong motor lapur gitu. Nah maka otomatis batal wudhu karena akal kita total hilang. Bahkan ada hadis di Jami'us Shogir, seluruh nabi itu pasti digoda dengan iblis dan setan. Iblis ya. Jadi Billy Pahili iblis itu cuma satu orang, satu fisik. Setan itu keturunan iblis gitu Pak. Jadi iblis itu oknum malaikat yang kemudian dikutuk, dirobah total, secara bentuk fisik pun total dirobah. Kemudian mempunyai turunan. Dari mana mempunyai turunan? Karena iblis itu di paha bagian kanan ada alat jantan laki-laki, di paha kirinya ada alat betina perempuan. Kemudian setiap hari dikawinkan dan itu melahirkan berbagai wasyayatina kullaban na'i wa qas. Jadi turunnya itu setan. Setiap nabi itu pasti digoda dengan setan-setan abyad. Kemudian kata Rasulullah, kelebihan aku dibanding dengan nabi-nabi yang lain karena tadi dioperasi dan dibuang bagian akses setannya, iblis. Jadi kata Rasulullah, bagian daripada keutamaan Rasul, khususnya Rasul dan nabi yang lain itu tidak punya. Wa kana syaitani kafiran fa aslam. Dan sesungguhnya setan yang menggoda aku itu adalah dalam keadaan kafir, selalu mengajak dan mau menjerumuskan kepada yang sesat. Tetapi karena tadi tidak ada akses, tidak ada bisa masuk di situ jaringannya karena diputus, maka di ujung kemudian fa aslama. Maaf, jangan menafsirkan fa aslama di situ kemudian setan masuk Islam. Oh, cari tanah Islam masuk Islam kumaha. Daya fa aslama di situ ayat at-taslim. Jadi lamun ceuk urang mah setan teh geus ngalah, hese karena hese tidak bisa dari berbagai arah dan sebagainya. Akhirnya setan di situ kalah telak total. Taslim namru lah. Taluk lah. Taluk. Nah, jadi taluk di sini. Wajar karena Rasulullah itu dibuang, bagian hatu syaitonnya dibuang. Kemudian disucikan, terus kemudian dipenuhi ilmu, hikmah, ilim, sokodak seluruh nih. Seluruhnya Rasul itu dipenuhi gitu. Jadi persiapan sebelum Isra Mi'raj itu ya seperti itu. Kemudian ketika Rasul mau berangkat Isra, itu ada rute berangkat awal itu sesuai ayat Al-Quran di surah Al-Isra, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dan itu menjadi sebuah simbol bahwa di Ahkamil Masajid di kitab Majmu' Syarah Muhadzab, seperti Rasul mencontohkan ketika mau berangkat bertamasya, berangkat piknik, berangkat berwisata religi dengan proses Isra Mi'raj itu dari masjid menuju masjid
Dan di kitab Majmu itu diterangkan bahwa sunat bagi umatnya ketika rek liliaran usahakan berangkat ke masjid kemudian pulang ke masjid. Itu kebiasaan Rasul. Berangkat dari masjid kemudian pulang ke masjid. Sholat sunat safar 2 rakaat, terus kemudian baca doa. Kemudian berangkat dan nanti pulang ke masjid sujud syukur, kemudian pulang ke rumah. Itu Rasul mengajarkan seperti itu. Dan itu menjadi simbol paling mulia, tempat yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah masjid. Masjid itu lamun disaksikan ku para malaikat di alam malakut itu persis orang nyaksikan ke langit. Baranang bentang, caang luar biasa di langit. Dan ketika orang langit menyaksikan, makhluk langit menyaksikan ke dunia orang iya, sami seperti orang nyaksikan ke langit baranang, hurung. Lalu hurungnya diantaranya adalah al-masajid wal buyut, rumah-rumah yang dibacakan di situ Al-Quran. Jadi masjid dan rumah-rumah yang di situ dibacakan Al-Quran. Jadi nyala TV tematak ngajadikeun hurung ke alam malakut. Tapi ketika dibaca Al-Quran itu pasti jadi cantik. Dan Rasulullah itu